Setelah mendapatkan kebebasan di sekolah sebelumnya, oh iya bro bre, yang belum nonton tolonglah ditonton. Ini Boyka hidup di kota Kiev, Ukraina. Dia menjadi petarung MMA di Underground Arena. Sementara itu di penjara Cholnya Cholmy, kini mereka memiliki seorang petarung raksasa yang seluruh tubuhnya diikat dengan rantai. Dengan badan tinggi besar dan muka yang memancarkan aura intimidasi, petarung ini bernama Kosmar. Dia bertarung dengan sangat beringas hingga lawannya tak lagi bergerak. Kemudian kita diperlihatkan Boyka pergi ke sebuah gereja untuk menyumbangkan Alkitab. Pendeta pun berterima kasih pada Boyka atas sumbangan dia selama ini dalam membangun gereja. Lalu dia juga menasihati Boyka yang akan melangsungkan pertandingan terakhirnya di Underground Arena. Pendeta tidak menyarankan Boyka untuk mencari keselamatan Tuhan dengan kekerasan, karena hidupnya tidak akan tenang jika dikelilingi oleh kekerasan. Memberitahu kabar gembira bahwa Boyka akan bertarung di ajang resmi, sebuah kejuaraan tingkat Eropa yang akan berlangsung di Budapest. Boyka akan melangsungkan pertandingan terakhirnya di level amatir. Kirill memintanya berhati-hati dengan lawannya, tapi Boyka meyakinkannya untuk tidak khawatir. Kita diperlihatkan di kursi penonton, Kirill menemani pemandu bakat yang akan membawa Boyka ke Budapest. Lawan Boyka bernama Victor dan pertandingan pun dimulai. Boyka akhirnya berhasil mengalahkan Victor. Lalu pemandu bakat mendatangi Boyka dan mengajaknya ke Budapest. Boyka dengan senang hati menerima tawaran itu. Dan Kirill pun memberikan uang hasil pertandingannya. Sebelum pulang dia bertemu dengan Victor yang kondisinya sedang kritis dan hendak dibawa ke rumah sakit. Boyka pun langsung teringat dengan nasihat pendeta. Besoknya Boyka bertanya pada Kirill tentang kondisi Victor, tapi ternyata Victor sudah tewas. Kirill pun menenangkan Boyka kalau itu adalah risiko menjadi petarung dan memintanya untuk fokus ke Budapest. Tapi Boyka yang merasa bersalah ingin menemui keluarga Victor yang berada di kota Drovny, Rusia. Dia minta dibuatkan paspor palsu. Kirill pun mengingatkan Boyka kalau ini hal yang salah dan bisa menghancurkan hidupnya. Tapi Boyka tidak peduli dan memaksa Kirill untuk tetap membuatkannya paspor palsu. Di Rusia, istrinya Victor yang bernama Alma sedang melakukan upacara pemakaman. Dan tak lama seorang bos mafia bernama Zourab datang untuk nyelawat. Ternyata Alma memiliki banyak hutang kepada Zourab. Dan karena suaminya sudah meninggal, dia mengajukan diri untuk bekerja di tempat Zourab guna melunasi hutangnya. Singkat cerita, Kirill memberikan paspor palsunya kepada Boyka. Dia yang masih peduli pada Boyka memberikan saran supaya dia tidak dikenali dan tertangkap saat perjalanan. Di perbatasan menuju Rusia, tentara perbatasan mengecek identitas para penumpang bus. Dan setelah bertanya beberapa hal, mereka membiarkan Boyka untuk lewat karena identitasnya tidak mencurigakan. Singkat cerita, Boyka pun sampai di kota Drovny, Rusia dan menginap di sebuah hotel. Dia yang sangat taat dalam beragama menurunkan lukisan di kamarnya dan menggantinya dengan sebuah salib. Boyka berhasil menemukan Alma di sebuah community center. Tapi di saat bersamaan datang anak buah Zourab dan membawanya pergi. Boyka pun bertanya pada seorang penjaga di situ, kemana Alma pergi. Malamnya Boyka mendatangi tempat kerja Alma, yaitu sebuah arena pertarungan MMA. Di sana juga sedang berlangsung sebuah pertandingan yang dimenangkan oleh petarung bernama Igor. Dia adalah juara bertahan di situ dan masih belum terkalahkan.
Setelah menonton pertandingan itu, Boyka mendatangi Alma yang bekerja sebagai waiters. Tapi Boyka yang ingin berbicara dengan Alma dihalangi oleh anak buah Zohrab karena Alma sedang bekerja. Dan setelah menunjukkan pistolnya, Boyka diajak keluar. Zohrab yang melihat dari CCTV di ruangannya seperti mengenali Boyka. Boyka disuruh pergi, tapi karena dia tidak mau, terjadilah perkelahian di antara mereka. Tapi Boyka berhasil mengalahkan 5 orang anak buah Zohrab seorang diri. Dan Zohrab pun datang memuji keahlian Boyka. Dia juga meminta Boyka untuk bertarung di arenanya. Tapi Boyka menolak karena tujuannya ke situ hanya untuk menemui Alma. Zohrab tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati Alma. Dan menyuruh Boyka memberitahunya kalau ada yang mau disampaikan ke Alma. Karena Boyka menolak, Zohrab pun menyuruh Boyka pergi. Dan mengancam akan membunuhnya kalau membuat masalah dengannya. Singkat cerita, Boyka mulai mimpi buruk tentang pertarungan-pertarungannya selama ini. Terutama pertarungannya dengan Victor. Kita diperlihatkan Boyka kembali lagi ke tempat Alma. Dia dihalangi oleh penjaga, namun dengan mudah dia robohkan. Akhirnya dia bisa bertemu dan berbicara dengan Alma. Dia turut berduka cita dan memberikan foto dan surat yang ditinggalkan Victor. Alma berterima kasih pada Boyka. Lalu dia bertanya tentang pertarungan terakhir Victor yang membuatnya meninggal. Boyka memberitahu bahwa dialah lawan terakhir Victor di atas ring. Dan dia juga meminta maaf karena tidak sengaja membuat Victor meninggal. Boyka pun mengajukan diri jika Alma perlu bantuan. Alma yang marah pun meminta Boyka untuk menghidupkan kembali suaminya. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan Boyka. Lalu Boyka memberikan hadiah uang pertandingannya. Tapi Alma menolak dan mengusir Boyka. Sebelum pergi dari situ, kembali Boyka memukul KO si penjaga. Dan kita diperlihatkan Zohrab sedang pusing karena tidak memiliki petarung yang hebat. Dia meminta temannya yang bernama Slava untuk membawakannya petarung yang bisa membuatnya mendapatkan banyak uang. Tiba-tiba Boyka datang dan membuat perjanjian dengan Zohrab. Dia mau bertarung, tapi setelah itu semua hutang Alma harus dihapus. Zohrab pun setuju. Dan Boyka juga harus mengalahkan petarung terbaiknya. Setelah itu Zohrab menyebut nama Boyka. Ternyata Zohrab sudah tahu kalau dia adalah Yuri Boyka. Zohrab juga menjamin keamanan Boyka karena polisi di kota Drovni berada di bawah kendalinya. Slava yang heran karena dengan gampangnya menerima Boyka. Diberitahu bahwa Boyka adalah seorang legenda. Kemudian Alma menemui Boyka setelah tahu kesepakatan yang dia buat dengan Zohrab. Dia tidak suka Boyka membuat kesepakatan atas nama dirinya. Alma lebih suka kalau Boyka pergi jauh dari kehidupannya. Tapi Boyka bersikeras karena ini juga demi dirinya, agar kehidupannya kembali tenang. Setelah itu Boyka pergi ke sebuah sasana untuk berlatih. Di sana dia terlibat cekcok dengan salah satu anggota di situ hingga memaksa dia untuk membungkamnya. This is my fucking bag. Tibalah waktunya untuk Boyka bertanding. Dia akan melawan petarung lokal bernama Boris Tarsov. Dan pertandingan pun dimulai. Saat akan menghabisi lawannya, Boyka sempat ragu. Dan akhirnya wasit menghentikan pertarungan dengan kemenangan untuk Boyka. Setelah turun dari ring, Igor dan Zohrab memperingati Boyka kalau pertarungan pertama memang selalu mudah. Lalu Alma membawakan minum untuk Boyka, cie. Dan mengizinkannya berlatih di sasananya karena Boyka mengeluh banyak pengganggu di tempat latihannya saat ini. Keesokannya Boyka datang lagi ke tempat Alma. Dia mulai berlatih di situ. Para bocil-bocil di situ sangat suka melihat Boyka yang sedang berlatih. Pertandingan Boyka selanjutnya akan melawan 2 orang sekaligus. Mereka adalah Ozerov bersaudara. Zora mengingatkan Boyka kalau arenanya adalah aturannya. Jadi dia bebas menempatkan 2 lawan sekaligus di atas ring. Pertandingan pun dimulai.
kita diperlihatkan Boyka begitu kewalahan menghadapi dua orang sekaligus. Tapi akhirnya dia berhasil menang, biarpun mendapatkan beberapa luka. Zorab minta tolong ke Kotep, seorang polisi di kota Drovni. Sebundel uang dia serahkan untuk menutupi kegiatan ilegalnya. Dan sebundel lagi untuk membawakan sang raksasa Kosmar. Kotep menolak karena sebelumnya dia hampir dipecat karena hal itu. Tapi setelah Zorab mengiming-imingi bonus plus Yuri Boyka yang statusnya adalah tahanan kabur, Kotep pun menerimanya. Singkat cerita, Boyka kembali lagi berlatih di tempat Alma dengan banyak luka di tubuhnya. Lalu Alma membuat obat oles tradisional untuk mengobati luka Boyka. Boyka menggunakan obat itu untuk punggungnya. Tapi karena kesusahan, Alma pun membantu mengoleskannya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Boyka yang tidak mau menghentikan kesepakatannya dengan Zorab meminta Alma untuk meninggalkan tempatnya sekarang setelah hutangnya lunas. Tapi Alma menolak karena tempat komunitas ini adalah impiannya dan Victor. Zorab mendatangi Alma karena tahu Boyka berlatih di tempatnya. Dia juga mengingatkan Alma kalau Boyka adalah orang yang membunuh suaminya. Tapi Alma sudah menerima kalau kejadian itu adalah sebuah kecelakaan dalam pertandingan. Zorab yang marah pun mengancam akan membunuh Boyka kalau Alma berani melindunginya. Singkat cerita, Kiril menghubungi Boyka dan bilang kalau Budapest sudah menunggunya. Namanya juga sudah tersebar ke seluruh media. Boyka pun berjanji akan datang tepat waktu. Kita diperlihatkan Boyka pulang ke hotel dan mendapati Alma di dalam kamarnya. Alma ingin mendengar cerita tentang kematian Victor. Lalu Boyka menceritakannya dan juga memberitahu siapa dirinya. Kings that put me in prison for long. He opened up the doors to me and gave me the chance, showed me the path. I've had hundreds of fights with Victor in between me and my dream. Terakhir, Boyka mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada Alma. Tapi Alma yang belum siap langsung pergi tanpa memaafkannya. Pertandingan ketiga Boyka akan menghadapi Igor dan pertandingan pun dimulai. Yes, you already engañó. Dengan menahan rasa sakitnya, Boyka akhirnya berhasil memenangkan pertandingannya. Seusai pertandingan dengan liciknya, Zorab bilang kalau Igor bukanlah petarung terbaiknya. Dan pertandingan barusan tidak dihitung. Boyka yang sangat jengkel tidak bisa berbuat apa-apa karena taruhannya adalah Alma. Lalu tanpa istirahat, Boyka kembali melanjutkan pertandingan melawan jagoannya Zorab. Dan ya, dia adalah sang raksasa Kosmar. Dia dibawa oleh Markov dan pertandingan pun dimulai. Akhirnya Boyka berhasil mengalahkan Kosmar dan melemparkannya keluar dari ring. Singkat cerita, Zorab mengkhianati kesepakatannya lagi. Dia membawa kabur Alma dan Boyka dihajar oleh anak buahnya. Tapi Boyka balik melumpuhkan mereka setelah melihat Alma minta tolong. Lalu Zorab yang menahan Alma juga terlibat baku tembak dengan Boyka. Dan saat Zorab lengah, Alma berhasil melepaskan diri. Boyka langsung menerjangnya, namun dia juga terkena tembakan di perut.
Dia juga menghajar dan mencekik Zorab hingga dia tewas. Setelah itu Boyka yang terluka parah kembali meminta pengampunan kepada Alma. Belum sempat Alma membalas, polisi keburu datang dan menangkap Boyka. Singkat cerita, 6 bulan kemudian Alma menjenguk Boyka di penjara Cholnya Cholmi. It's good to see you. I did not expect to see you. Alma membawakan lukisan Boyka yang dibuat oleh anak-anak di tempatnya. Dan setelah itu Alma berterima kasih karena Boyka telah mengembalikan martabat dan kebebasannya. Tidak lupa Alma juga telah memaafkan Boyka. Boyka pun berterima kasih. Dan singkat cerita, Boyka kembali ke atas ring di penjara Cholnya Cholmi.